Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Khalid kelas 3 dan siapa namanya ini? Namanya siapa? Nida, cantik. Kelas berapa Nida? Kelas 1. Masya Allah, polanya sudah bagus. Oke, selesai ya murojaahnya. Miss Reto kembalikan kepada MC Miss Bulan. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih Miss Retno, Khalid, dan Nida. Oke, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Siapa ayo? Mister ceramah dulu bersama Ustadz Watam. Panggil Ustadz Watamnya, Ustadz Watam. Kepada Ustadz Watam, harap menghadirkan depan. Kepadanya kami silahkan.
Kamu punya satu cowok. Cowok tuh cewek. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelas 2 tuh yang putra. Itu ya, Riota tuh adanya kemari Riota. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kaifal hal? Khair, alhamdulillah. Kok ila liqa? Khair dong. Hari ini kita peringati tanggal berapa nih? Tanggal 15 apa? Januari. Oke. Kalau Isra Mi'raj itu tanggal berapa? Hah? Bulannya bulan Hijriah apa bulan Miladiah? Hijriah apa Masehi? Masehi. Kalau Masehi mah Januari, Februari, ya nggak? Oke, kalau Isra Mi'raj itu berdasarkan bulan Hijriah. Sekarang bulan apa Hijriahnya? Ada yang tahu? Bulan Hijriah atau Tom? Bulan Rajab. Tanggal berapa ini? Siapa yang tahu tanggal berapa? Ya, biasanya di Indonesia diperingati Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab, yaitu tanggal 24 kurang 20 kurang 3 lagi 27. Jadi hari ini adalah tanggal 27 Rajab. Di bulan Rajab itu ada satu peristiwa. Nih ya, coba perhatikan kisahnya, ceritanya dulu. Dulu Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 kenabian. Tahun keberapa? 10 kenabian. Artinya Nabi Muhammad baru berumur berapa tahun? 10. 10 masih raja itu 10 tahun. Waktu Nabi Muhammad pada tahun ke-10 kenabian adalah beliau berumur 50 tahun. Berapa tahun? 50 tahun. Saat umur 50 tahun itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan peristiwa yang menyebabkan bersedih hati. Amat sangat sedih. Sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena saat itu sekitar 3 tahun keluarga Nabi Muhammad SAW diboikot. Diapain? Diboikot itu diapain? Dicuekin, gak boleh berkawan, gak boleh main sama temannya, gak boleh jual beli. Kalau mau beli kurma, gak ada yang mau jual sama dia. Kalau mau beli permen, gak ada yang mau jual sama dia. Kalau mau beli daging, gak ada yang jual sama dia. Kelaparan, dicuekin. Enak nggak? Nggak enak. Itu sekitar 3 tahun keluarga Nabi diperlakukan seperti itu oleh masyarakat Quraisy. Kenapa memang sebabnya? Ya, yang memperhatikan saja nih. Kelas 3 nanti ada kuisnya nanti nih. Dari cerita ini ada kuisnya nanti. Ya, coba perhatikan. Nanti kalau yang tidak memperhatikan nggak bisa jawab kuis. Ya, perhatikan nih. Jadi
Kenapa kok Nabi Muhammad sama keluarganya diboikot oleh masyarakat Quraisy, dicuekin, tidak boleh berjual beli, tidak boleh berkawan, tidak boleh berteman, tidak boleh bertetangga, sendirian? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sementara masyarakat Quraisy, Tuhan mereka adalah berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Nah, akibat dari dicueki selama hampir 3 tahun itu, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya mengalami kesedihan, kesulitan, penderitaan, kelaparan, kesakitan yang luar biasa. Setelah itu, surat yang dibuat oleh masyarakat Quraisy untuk memboikot Nabi Muhammad SAW sudah dimakan rayap. Ya baik, aturan pemboikotan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW gugur. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW terbebas dari pemboikotan. Tapi sayang sudah sakit. Sampai sakitnya menyebabkan pamannya yang sangat mencintai Nabi Muhammad bernama siapa? Abu Thalib. Itu sakit sampai kemudian wafat. Wafat artinya apa? Meninggal. Sehingga Nabi Muhammad kehilangan orang yang sangat mendukung dakwah beliau, yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Sepulang dari dimakamkannya paman Abu Thalib, itu istrinya yang sangat dicintainya, yang kaya raya itu, yang kekayaannya dipakai untuk membela Nabi Muhammad, untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad, itu pun sakit dan akhirnya wafat. Sedih apa sedih? Ditinggal paman, ditinggal istri tercinta. Nabi Muhammad kesedihan yang amat luar biasa dialaminya. Lalu Nabi Muhammad terus dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, sampai menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Yasrib apa Taif? Ke Taif. Di Taif dengan harapan akan ada yang membela dari kerabatnya. Ternyata dilempari batu. Kesedihan di atas kesedihan, kesulitan di atas kesulitan, penderitaan di atas penderitaan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tamasya. Apa tamasya? Apa tamasya? Jalan-jalan. Apa tamasya? Jalan-jalan. Jalan-jalannya keren sekali. Tidak hanya dari sini ke Jakarta, tidak hanya di sekitaran Mekah, tapi dari Mekah ke negeri yang jauh, yaitu ke Palestina. Dalam satu malam. Setelah dari Palestina, naik sebuah kendaraan yang sangat keren, yang sampai sekarang Buruk, yang tidak ada dapat menandinginya sekarang. Ya, teknologi secanggih apapun tidak ada yang bisa mengalahkan buruk. Kenapa disebut buruk? Buruk itu seekor hewan yang besarnya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Hewan apakah itu? Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Gajah. Gajah. Apa? Mungkin kalau sekarang kamu lihat di kartun-kartun itu semacam apa itu? Yuni. Semacam itu, cuma nggak ada tanduknya. Itu disebut buruk. Anak-anak perhatikan dong. Disebut buruk karena kecepatannya seperti kilat. Seperti kilat. Satu langkahnya buruk itu sejauh mata memandang. Satu loncatan, itu sejauh mata memandang.
Ya makanya cepat sekali. Lebih cepat dari kedipan matanya si raja tuh. Nabi Muhammad naik kendaraan semacam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Disebut Isra karena diperjalankan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi dijalankan menggunakan kendaraan tadi yang namanya buruk. Sehingga secepat kilat di malam hari itu sampailah ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sana kemudian Nabi dinaikkan ke langit. Dinaikkan ke langit. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Dan di atasnya ada yang namanya Sidratul Muntaha. Bukan Muntabah. Sidratul Muntaha. Untuk apa Nabi sampai ke sana? Tadi melihat pemandangan yang sangat indah sekaligus diberikan pemandangan yang mengerikan. Diberikan pandangan-pandangan yang indah. Kalian kalau lihat taman seneng nggak? Nggak senang. Di taman ada bunga-bunganya, ada kolam yang jernih, ikannya berjalan ke sana kemari. Bosan? Boring. Orang belum pernah lihat, kalau udah sering mungkin boring. Tapi yang dilihat Nabi Muhammad SAW sesuatu yang baru. Sehingga betul-betul Nabi Muhammad itu terhibur. Karena langsung Allah yang memberikan hiburannya. Ya, sampai pada akhirnya di dalam perjalanan itu akhirnya juga melihat ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj sesuai dengan temanya adalah hikmah peristiwa Isra Mi'raj. 1, bahwa Nabi diberikan kabar gembira siapa yang berbuat baik akan dimasukkan ke taman-taman yang indah. Taman-taman surga yang tidak ada orang bosan di dalamnya, yang tidak ada orang capek di dalamnya, yang tidak ada orang sakit di dalamnya. Kalau kamu sakit enak nggak? Enggak. Lapar enak nggak? Haus enak nggak? Tapi kalau kamu dikasih minum jus yang segar-segar enak nggak? Enak. Dikasih makanan yang nikmat enak nggak? Nah, kalau kamu makan sekarang, begitu makan banyak perutnya kembung, obesitas. Yang badannya kecil bilang obesitas. Nah, tapi nanti orang yang mengikuti ajaran Nabi diberikan surga yang tidak ada rasa bosan di dalamnya. Gak akan boring, gak akan kekenyangan, gak akan kelaparan, gak akan ngantuk, tidak akan sedih. Bahagia selamanya. Iya, nggak akan masuk ke dunia lagi. Udah nggak mau ke dunia. Karena kalau di dunia enaknya cuma sebentar. Sedihnya lama. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu 1. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi nanti kemudian Nabi mendapatkan satu perintah yang paling agung. Perintah yang paling hebat sebagai ajaran umat Islam, yaitu menerima perintah sholat berapa kali? 50 kali. Sehari semalam. Kalau sehari semalam 50 kali, bisa nggak kamu? Ya. Tapi karena sayangnya Allah, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa di langit. Di bawahnya itu, di bawah langit Sidratil Muntaha, langit ke-7 di atasnya itu turun lagi ketemu Nabi Musa. Begitu ketemu Nabi Musa bilang, minta lagi, naik lagi, minta dikurangi. Naik lagi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, ya. Meskipun Nabi Muhammad tidak melihat Allah langsung, tapi ketemu di situ, ya. Lalu diturunkanlah singkatnya menjadi 5
waktu sehari semalam. Kalian sanggup nggak sholat 5 waktu sehari semalam? Siapa yang sanggup senantiasa sholat 5 waktu sehari semalam, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang sholatnya lalai, main-main, nggak serius, kadang gagal sholat, kadang ditinggalkan sholatnya, apalagi yang laki-laki tidak bersolat berjamaah, ya? Nah maka jangan-jangan akan dimasukkan ke tempat yang tidak enak. Auzubillah. Karena orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu neraka sakor. Paham tuh? Iya, alhamdulillah ini hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama dijelaskan bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Madinah. Ke Madinah sih? Ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Namanya apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu naiknya dari Masjidil Aqsa ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu. Karena itu orang yang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, maka dia sesungguhnya sedang melakukan Mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Meskipun jasad kita, badan kita sujud di lantai, di tanah, tapi sesungguhnya hati kita, jiwa kita, ruh kita ketemu dengan Allah. Maka yang demikian nanti akan mendapatkan keutamaan surga. Baik, terakhir nanti kuisnya akan disampaikan oleh pembawa acaranya, MC-nya, ya. Siap-siap nih apa yang tadi Bapak ceritakan. Baik tuh? Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Enggak, kata yang laki-laki. Perempuan enggak mau kalah, masih semangat? Laki-laki jangan mau kalah, masih semangat? Oke, terima kasih kepada Ustaz Watang. Semoga yang disampaikan Ustaz Watang dapat kita pelajarkan, dapat kita ingat terus. Ya, ada pertanyaan? Oke, saya mau tanya ke anak-anak sekalian. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Watang. Pada tanggal berapa peringatan Isra Mi'raj? Angkat tangan, Amar. Hadiahnya apa ya? Tanggal berapa, Amar? Bulan Hijriahnya. Tahun Hijriahnya. Tanggal berapa, bulan apa? 27 Rajab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Khalid. Tepuk salut. Aku salut
sama kamu. Lut, ah. Ya, oke. Selanjutnya, soal yang kedua. Suruh maju. Miss Wulan suruh maju aja. Enggak Oh, maju. anaknya. Ya. Apa arti Isra? Ada yang tahu? Yang sudah nanti ya sekarang. Perempuan, coba bergantian. Ayo, Husna. Iya, maju. Tepuk tangan untuk Husna Kaslimah. Tepuk salut. Aku salut sama Husna. Salut. Lut. Udah hanya 2 pertanyaan aja. Selanjutnya kita tampilkan lagi. Penampilan dari enggak. Selanjutnya acara yang terakhir. Nasib dari Nasyid akan nyanyi yang dibawakan oleh Miss Siti, Miss Tuti, Mr. Hadi. Buruan 3. bertiga ya. Ya. Bertiga. Miss Tuti. Nasyid akan ditampilkan oleh Mr. Hadi, Miss Tuti, dan Miss Siti. Kepadanya kami silahkan. Sama-sama. Maju. Disiapkan juga infaknya untuk Palestina. Infak terbaiknya. Dalam mengenangmu kami syukuri dengan perjuanganmu membawa cahaya kesadaran menjelang pagi kemenangan di dalam hati. Semuanya duduk nanti. Itu kan nanti lah. Mulai. Duduk dulu yang rapi. Dalam mengenangmu kami syukuri lembaga surau pasti bersih perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Tidak tergambar indahnya alatku, tidak
Sesungguhnya engkau Rasul mulia, karenanya hatimu menempuh cobaan, mengajar arti kesabaran menjelang pagi kemenangan. Terukir namamu di dalam aturan. Marina, siap-siap. Siap, impaknya disiapkan. Kasih. Di sini. Untuk buruh Palestina. Di sini. Siapa yang mau? Geser sini, geser. Geser di sini nggak kelihatan. Di sini. Ayo yang bisa lagunya penyanyi sama-sama. Kelihatan Semangat ya sambil Kelihatan nggak? berikan informasinya. Palestina, siapkan. Yuk, semangat. Oh, jiwa-jiwa kami, untuk darah kami, Geser Queen, nggak kelihatan. untuk jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Untuk jiwa-jiwa kami, untuk darah kami, untuk jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untuk Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu raga kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Ya Rabbi, izinkanlah kami melihat di Palestinamu.
Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai suaramu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestina. Masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu. Atu natu kuli. Bisa. Bisa. Udah Sehona. Budanya pada nonton. Saat langit Ayo yang lain boleh duduk. Yuk. Yang sudah memberikan infak donasinya untuk Palestina, kita duduk kembali yuk. Istaidu. Ayo duduk lagi. Rakyat berlaksana puluhan bangsa teriakan takbir, semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantahmu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Sama-sama. Ketika Yahudi membangkangmu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Merah sabda dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan terbang bersama teriakan takbir, semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Judulnya Merah Sabda. Allahu Akbar. Merah berdarah di bumi jihad Palestina. Ayo, anak-anak bapak-bapak cinta, anak-anak Palestina. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Allahu Akbar. Cepat tindakan batu
membandel dan gejala pilek dengan akibat ekspektoran. Selanjutnya. Sekona, Mister. Dadah. Senyum. Lain pasti harus apa? Lihat kehidupan. Samudra kehidupan semuanya kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjalanan segala masa untuk berbangkit tangan. Ayo kita bergerak berudara, segala desa di terang masa. Segala suka di jalan Allah akan menjadi saksi pengorbanan. Allah ya Tuhan, Rasul Qudwatuna, Ajian Yusturullah, Ajian Sabilillah, Allah Kubri Sabilillah, Asna Amalillah. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran hidup kami, Tuhan adalah jalan buat kami, pasti jalan Allah adalah cita-cita kami sendiri. Melalui samudra kehidupan kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah doanya, jangan masa untuk berbangkit tangan. Setiap tetes berurat darah, tak akan sirna di telan masa. Segala suka di jalan Allah akan menjadi hari pengorbanan. Ayo sama-sama, bareng-bareng semuanya. Yang apa boleh diikuti? Sama-sama. Tangannya. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran dan hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, masih di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Sama-sama Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu satu, Sekona katanya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya Bu? MC, sudah selesai? Jam berapa kita masuk? Jam 10. Kan ini pinjaman tinggi, ya. Baik semuanya, dapat tambahkan sedikit. Yang bendera di pinggir. Nah, ini ya. Tadi Belum udah. nih, sebentar. Baik anak-anak. Jam 9 kan nungguin itu aja. Halo.
Hai. Halo, halo. Belum. Masih ada yang fokus? Yuk. Baik anak-anak, hari ini kita memperingati hari apa? Hari Isra Mi'raj. Apa sih arti Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Palestina. Lalu dari Palestina, dari Masjidil Aqsa berjalan lagi ke Sidratul Muntaha. Jadi Ustaz Batam sudah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita mengenang sejarah Rasulullah bersinggah kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa harus ke Palestina? Kenapa ke Masjidil Aqsa? Ya, karena para nabi dan rasul itu semua berkumpul di masjid untuk sholat bersama Rasulullah. Ya, artinya apa? Risalah kenabian, risalah agama Islam itu dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad, satu kesatuan akidah, satu kesatuan keimanan kepada Allah. Ya, sehingga pada saat Rasulullah Isra ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ya, kita jadi harus merasa satu bagian sebagai umat muslim sedunia. Makanya hari ini kita memperingati Isra Mi'raj tidak hanya dalam sisi oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha, yaitu ibadah sholat. Jadi Isra wal Mi'raj itu oleh-olehnya ada kewajiban kita untuk beribadah dalam hal ibadah sholat. Tetapi juga kita diingatkan bahwa Palestina adalah bumi Islam. Palestina adalah satu risalah kenabian. Ya. Nah, sebagai bentuk kepedulian kita, maka SD Islam Babu Tobah berusaha membantu rekan-rekan kalian yang saat ini masih dijajah oleh Zionis Israel. Ya, oleh karena itu, yuk kita sama-sama membantu saudara-saudara kita, rekan-rekan kalian yang seusia kalian agar bisa merasakan minimal bantuan kita meringankan mereka. Ya, karena coba kalau kalian bayangkan, kalau ini terjadi pada kalian, mau nggak kalian ditembak? Mau nggak kalian disiksa? Nah, kita sudah merdeka, alhamdulillah. Oleh karena itu, kemerdekaan kita harus menjadi inspirasi negara lain ataupun Palestina agar bisa merdeka. Itu dari Bapak. Kembali kepada panitia, silakan acara dilanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, lanjutkan. Terima kasih Pak Agus untuk arahannya. Tutup dulu kan apa? Semua masih duduk rapi. Mau apa ini? Mau lagi. Ya udah. Sebelum ditutup, nanti ada satu persembahan lagi dari Miss Tuti dan Miss Siti. Tapi sebelumnya ada satu kedua aja ya. Demikian rangkaian acara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Buah pepaya di lahan wakaf. Minum air masih utuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ayo kita bersalawat. Jangan selesai Ayo, bareng yang bisa lagunya boleh sama-sama kita nyanyi ya. Dulu.
Oke. Ini lagunya bukan sekolah. Sebentar. Bu, Yang hafal ikut nyanyi ya. Masalah nah gitu. Ya, Masya Allah. Ini cuaca yang begitu mendung gimana gitu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Boleh dong tepuk tangannya yang meriah. Iya, terima kasih. Saifana, guru kami. Rasulullah kan guru kita juga ya. Ambil